Iya, semalam baru konser, seharian juga ada aktivitas, terus sekarang di rumah. Seru tuh makanya menyempatkan waktu untuk ketemu dengan kita semua Iya, malam hari thank you ini. Maudie sempetin ya. Iya dong, dok. Nah, tapi biar seru malam-malam, Jumat malam, nemenin teman-teman yang mungkin lagi terjebak macet juga, gitu ya, kita main games tebak-tebakan dulu kali ya, biar agak cair suasananya, boleh ya? Karena kan kita udah follow nih IG @clardosmile dan ada giveaway-nya tuh. Kamu sempat lihat nggak sih? Mau dia ada pertanyaan nih seputar postingan kamu juga gitu ya. Di kebiasaan kamu gitu di pagi hari tuh apa sih? Jadi buat teman-teman, kita emang lagi ngasih giveaway nih. Untuk kesempatan pertanyaannya adalah kali ini mengenai postingan 3 hari yang lalu kalau nggak salah ya. Apa sih kebiasaan yang mau di Ayunda lakukan ketika bangun tidur? Apakah A, minum segelas air mineral, ataukah B, menyikat gigi, ataukah C, senam pagi atau yoga, atau jangan-jangan D, cek sosial media? Boleh langsung dijawab saja deh kalau gitu sama Maudi. Apa sih kebiasaan kamu ketika langsung baru bangun tidur? Kebiasaan aku yang B tadi ya, menyikat gigi. Yaitu, oh, B, kebiasaan kamu yang menyikat gigi. Itu adalah jawabannya yang mana? Yang B, benar banget. Mau mendapatkan hadiah dari kita, yaitu senyuman, ya. Tapi teman-teman yang lain tuh dapetin hadiahnya mau lumayan banget. Voucher 2 juta untuk 10 pemenang. Jadi jangan sampai ketinggalan giveaway berikutnya ya. Seru banget. Nah, teman-teman sebenarnya pasti penasaran nih. Dan dokter juga senang kayaknya kalau dapat pasien seperti Maudi gitu ya, punya kebiasaan baik bangun tidur langsung tuh ya sikat gigi. Boleh tahu nggak sih kenapa ini menjadi prioritas utama kamu gitu loh Maudi, bukan stretching? Kalau aku sih jujur banget ya, ingat ya, cek sosial media itu pasti ternyata ternyata seorang Maudi punya kebiasaan seperti itu. Cara jelasin ke kita dong, kenapa sih kamu tuh langsung melakukan pembersihan sikat gigi begitu melek gitu? ya. Um, I really believe in the power of habits gitu ya, dan ada beberapa hal yang we can use to really kickstart our day and really make our day really positive and set tone gitu, dan salah satu aktivitas yang melakukan hal itu yang benar-benar kickstarting a productive day itu salah satunya buat aku adalah menyikat gigi, karena benar-benar langsung fresh and you really feel energized. Terus yang kedua, memang aku tuh percaya banget bahwa oral wellness itu penting banget gitu ya, menjaga kesehatan oral Hmm. kita gitu ya, apalagi karena aku memiliki banyak role juga gitu ya, aku public figure, ada banyak sekali kesempatan-kesempatan di mana aku harus berbicara depan banyak orang, tampil dan sebagainya. Oral wellness gitu ya, and how it looks on my smile is just really important. Oke, jadi the power of habit, kebiasaan mau untuk menyikat gigi adalah salah satu hal yang memang terus konsisten dilakukan. Apalagi sering ketemu orang, Ya, senyumannya harus selalu menawar. Aku setuju banget karena kan bisa dikatakan mau di kamu mungkin bisa setuju dengan aku bahwa kecantikan itu tuh kan menyeluruh ya, nggak cuma soal fisik yang kelihatan, mungkin dari rambutnya, mahkotanya, ataupun juga kita rutin skincare, benar, kita kan perempuan-perempuan gitu, biasanya kita buat maskeran nih, gini ya, berlayer-layer, tapi juga gerbang kita ketika kita menyapa, apalagi sering ketemu orang kayak mau ya, jadi senyumnya itu, oral wellness-nya itu memang jadi bagian yang penting. Kita pasti penasaran nih mau dia, kalau dari sisi kedokteran gigi itu sebenarnya seperti apa sih mengenai oral wellness itu? Ya, kalau dari saya sendiri ngomongin soal wellness itu kita ada dua hal ya. Kesehatan itu sendiri juga dari segi estetika, karena ini sangat related gitu, kalau bicara mengenai kesehatan gigi dan mulut. Simple kita ada gigi gitu. Ya otomatis ketika kita ada karangnya itu gusinya akan radang. Jadi
di kantong bengkak, berdarah. Kemudian dari segi estetiknya, pastinya kelihatan kotor, kuning-kuning gitu, dan juga bisa jadi bau mulut. Kemudian lubang gigi gitu ya, lubang gigi itu dari segi kesehatan, of course ada bakteri di dalam mulut, infeksi yang bisa menular kemana-mana. Kemudian juga dari segi estetiknya, ada lubang gigi pasti ada giginya kelihatan hitam-hitam, kelihatan coklat-coklat gitu, pasti estetiknya juga gak bagus. Itu juga gigi yang rapi. Gigi yang rapi itu dari segi kesehatan, of course kita tahu gigi yang rapi itu pasti otomatis sikat giginya kan lebih gampang. Makanan lebih gak gampang ngelit gitu ya, lebih gak gampang selilitan gitu ceritanya. Dan juga pastinya ketika kita gak gampang giginya lebih gampang dibersihin, of course akan mengurangi resiko lubang gigi, terbentuknya gigi gitu. Nah juga dengan gigi yang rapi itu gigi kita itu akan lebih seimbang ketika mengunyah. Jadi kita tuh bisa menjaga gigi kita itu awet sampai tua. Jadi kalau kita tahu apa kayak misalnya dulu kalau tua ompong gitu ya, itu padahal bukan sesuatu yang harus kita alami ketika tua. Jadi ketika kita aging itu bukan berarti kita harus ompong. Itu kita bisa jaga gigi kita tetap ompong. Gimana? Dengan merapikan gigi salah satunya. Benefit dari estetiknya. Kalau kita mau di kita tahu ya mau di karakteristik senyuman yang sangat khas, rapi dan ada karakteristiknya yang sangat cantik gitu. Itu pasti juga akan estetikanya akan jadi kesehatan itu beriringan ketika kita bicara tentang orang-orang. Dan juga ketika kita makan, kalau giginya rapi, berarti sebenarnya sudah pasti gerakan gitu ya. Pasti bisa mengibarkan semangat juga gitu ya. Karena kan memang prajurit-prajuritnya nih, gizi-gizinya kan dipastikan harus semuanya masuk ke dalam tubuh kita. Itu ternyata organ pertama pencernaan juga kan. Kalau giginya nggak beres, tubuhnya nggak beres, kita pastinya memang gigi ini nggak berhenti di gigi aja, tapi juga itu dia holistik sekali. Mau dia aku baru tahu kalau nggak ketemu kamu, nggak ketemu dokter, aku nggak tahu soal kayak gitu. Tapi teman-teman di sini kan pasti ya sebenarnya pingin lebih dekat lagi nih dengan Maudy Ayunda, dan kayaknya aku punya banget nih sebuah sesi yang pas untuk malam hari ini sesuai dengan janji kita di IG juga. Boleh nggak nih sekarang Maudy kita minta waktunya bentar main-main lagi, boleh ya? Aku tuh punya beberapa kartu, tadi sempat jatuh juga, maaf ya. Kaget soalnya pas sudah live ternyata udah mulai, akunya masih sibuk bersihin gigi aja gitu ya. Ini adalah kartu yang di sebelah, di tangan aku, ini ada set of questions. Nanti Maudy kamu akan langsung milih aja ya. Aku akan menggerakkan jari jemari aku untuk nanti kamu bilang stop. Nanti kalau kamu sudah bilang stop, kita baca pertanyaannya ya. Oke, di sini tuh ada pertanyaan nih teman-teman nih, dan ini contekannya biar makin akrab nih sama Maudy. Gampang ya? Maudy, aku akan mulai menggerakkan jariku dan ketika kamu bilang stop, aku langsung stopin. Oke? Baik, kita mulai. Mau pertanyaan yang mana ya? Apakah sudah mau stop? Stop. Masih ditahan? Oke, yang ini. Yakin ya? Nggak mau tuker ya? Oke. Pertanyaannya untuk Maudy. Yuk, kita ingin bertanya penasaran. Yang pertama adalah, apakah Maudy Ayunda pernah menangis karena mendapatkan nilai jelek? Apakah pernah menangis saat Dapat nilai jelek? dapat nilai jelek? Sepertinya ini banget, tapi pernah nggak ya? Coba aku lagi mikir. Nangis. Kalau aku sih dapat nilai jelek pasti menangis ya, karena sering gitu. Jadi air matanya jatuhnya buaya kalau aku ya. Kalau Maudy gimana? Kayaknya aku pernah deh. Kayak aku pernah dapat kayak quiz gitu. Aku dapat pertanyaan yang kayak pokoknya aku salahnya salah dikit gitu, tapi malah salah dikit tapi mempengaruhi
semua jawaban. Itu waktu itu tes matematika kalau nggak salah. Tapi tes matematika yang problem set Hmm. ada A, B, C, D, E dan jawaban B, C, D, E-nya itu bergantung Hah? pada jawaban di A. Jadi kalau A salah, B, C, D, E-nya tuh salah semua. Iya, aduh, ternyata Maudi pernah ngalamin itu juga. Dokter, kamu pernah nggak Kayaknya kalau nangis karena nilai dulu jelek? kayaknya pernah deh, kayak pernah dapat nilai jelek. Mungkin pas kuliah ya, kayak kalau dapat nilai A gitu, kayak very disappointed gitu. Mungkin nggak sampai nangis, tapi very apa sih, sedih banget gitu. Iya, kok bisa ya kesalahannya, apalagi berpengaruh ke jawaban-jawaban berikutnya. Ternyata dijawab ya. Nah, ini pernah nggak pernah lagi ya. Kita tanya yang kedua, mau melakukan part yang sangat mulia ini, yaitu menunjuk stop. Itu nanti langsung kartunya aku bacain. Oke, Stop. yang mana? Stop. Oke, ternyata yang ini ya. Sebentar, aku bacakan dulu. Aku taruh di biar nggak ngulang ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak sih seorang Maudy Ayunda mengalami saltum alias salah kostum? Um, jadi gini ya, menurut aku saltum itu juga agak-agak relatif. Maksudnya adalah Hmm. aku pernah pernah ngerasa beda sendiri gitu ya, beda sendiri datang ke sebuah Hmm. acara apa waktu SMA itu aku kan udah sambil kerja. Jadi kadang-kadang aku datang ke apa misalnya ulang tahun teman aku atau kemana nih atau apa. Jadi bajunya pastinya lebih lebay atau apa gitu. Jadi dari sisi itu Hmm. sih sama. Cuman kalau dulu sih dibawa senyum aja, dibawa pede aja gitu. Jadinya nggak saltum gitu. Iya bener banget, sebagai cewek gue malam hari ini untuk aku gak saltum loh. Warnanya udah hijau klepon begini kan segar gitu ya. Juga kita pernah mau nggak baiklah dibawa, langsung lupa sama yang dipakai gitu ya, semua fokus sama senyumnya gitu. Oke, kita punya pertanyaan berikutnya nih, karena kita punya 5, mau dipilih ya untuk pertanyaan ketiga ya. Hah, ya kok cuma yang menantang. Stop. Oke, Stop. ternyata yang ini. Pertanyaan ketiga akan menentukan jawaban Maudy Ayunda. Pernah bosan dengan rutinitas pekerjaan yang menuntut Maudy harus tampil sweet dan humble nggak sih? Pernah bosan nggak ya? Namanya namanya pekerjaan itu pasti punya ups and downs-nya, dan ada hal-hal Hmm. mungkin yang energizing, ada juga elemen-elemen yang lebih draining gitu ya dengan pekerjaan apapun. Jadi Hmm. tentunya ada, tapi but I mean I don't know, mostly to meet a lot of new people. Dan satu hal yang aku sangat apresiasi dari pekerjaan aku adalah exposure-nya terhadap banyak industri, exposure terhadap banyak orang dengan roles yang bermacam-macam dengan skills yang beda-beda gitu kan. Um, gitu, so I'm still very grateful walaupun tentunya ada ups and downs ya. I see. Nah, kalau dokter sendiri seperti apa tuh? Kira-kira ada pengalaman yang similar nggak sih dengan Maudy juga? Kalau sama ya, nah ketika kita bekerja kan satu kita bekerja profesional. Ketika kita lagi PD pun, I think kita tetap tanggung jawab kita tetap bekerja dengan hati yang pada tempatnya gitu. Jadi Hmm. kalau masa pribadi ketika harus jadi humble, jadi sweet, sebenarnya enggak ya, karena um, dinikmati aja gitu, disenyumin aja kalau kata mau di ya. Iya, tapi benar sih kalau harus mendeskripsikan sejujurnya sih masih banyak yang setuju ya. Komen dong kalau misalnya teman-teman setuju, langsung di like kita ya. Oke, pertanyaan keempat langsung dipilih. Mau di Ayunda, mau yang mana? Nah, ya, tinggal pilih aja. Stop. Pertanyaan keempat, stop ya. Yang mana? Oke, yang ini sekarang kita agak ke tengah. Yang ini nih. Pertanyaannya. Oh, ini pas banget nih. Karena kita kan lagi di live ya. Mau pernah nggak sih kamu tuh ngerasa down atau sedih pas dapat hate komen dari netizen?
Eh, tentunya pernah ya, kan manusia itu pasti punya perasaan. Jadi kalau misalnya melihat sesuatu di komen atau di apa yang kayaknya judgmental atau misalnya apa ya nyakitin hati, tentunya aku pernah lah sedih dan Hmm. juga down gitu. Cuman memang aku biasanya creating boundaries juga sih. Jadi aku nggak terlalu diriku berlarut dalam kesedihan itu, dan habis itu aku self talk sendiri dan um, sama disenyum aja gitu, karena kita tahu bahwa di dunia ini pasti there's bound to be bad opinions, dan kita harus jalanin aja gitu. Itu dia. Kadang-kadang orang tuh terlalu cepet sih ya sama jarinya gitu ya. Nggak ngerti dan merasakan bahwa di sana ada efek yang juga bisa sampai gitu. Jadi lebih berhati-hati dengan jarimu ya teman-teman. Aku yakin sih kalau teman-teman follower dari Maudi Ayunda ataupun juga dari Dot Smile semua pasti bijak lah ya supaya tidak menyakiti hati siapapun karena seorang Maudi bisa kita lanjutin ini pertanyaan terakhir sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi pertanyaan personal gitu ya jadi boleh langsung dipilih Stop. nah siapa yang pakai ini nah terus ya dari pertanyaannya ya oke pertanyaan terakhir kita adalah pernah merasa insecure nggak karena merasa kurang pede gitu pernah nggak ya kira-kira mau dia Yuda. Uh, Pernah insecure, of course, because we're all human, we all Jangan-jangan have our yes. own sense of weaknesses, dan pastilah apalagi throughout growing up banyak hal yang masih dalam bentuk proses kan, you don't get immediately good at something, pasti ada proses-proses di mana I'm still learning, I'm not good enough, and I really push myself, and in those situations apa ya, kepedeannya tuh belum optimal lah gitu, jadi pasti pasti ada insecurity itu tadi gitu, tapi gimana caranya insecurity itu kita ubah menjadi kesempatan untuk belajar aja sih gitu, kayak kalau kita mengubah mindset bahwa ini tuh sebenarnya kesempatan untuk belajar loh, kalau misalnya kita gagal, kalau misalnya kita struggle, itu berarti kita lagi tumbuh dan kita benar-benar lagi berkembang. Biasanya gitu sih, aku kayak juga menggunakan mindset itu untuk akhirnya bisa bersemangat lagi dan bisa memiliki kepercayaan diri lagi kayak gitu. Menyadari bahwa kita itu perlu berproses dan harus gitu ya kembalikan dengan semangat lagi. Biasanya kamu kalau biar semangat tetap ya dengan senyuman gitu ya Maudi ya. Gimana? Halo? Jangan-jangan kalau kamu ketika ngerasa insecure gitu, kamu ngatasinnya itu apakah dengan senyuman aja atau kamu melakukan sesuatu biar agak gitu, gak tegang gitu bangunnya. Iya, well, ada elemen kayak mengubah mindset itu tadi yang aku bilang. Terus ada juga lebih sometimes physical cues help gitu ya, like if you smile when you're feeling down, kita tuh bener-bener bisa mengubah mood loh, itu kayak sangat-sangat uplifting gitu di saat Hmm. lagi bete, but I make myself smile. It can really affect my mood and kind of create that shift towards positivity gitu, dan and it's so interesting that a physical movement so simple kayak a smile that's genuine emang can really affect your mood, and can kind of change the way that you see things. Jadi smile, most definitely genuine smile gitu ya dok ya. Memang kalau genuine smile, senyum dari hati gitu. Kalau misalnya ini yang nih ya garda depan kita itu rapi teratur kayak mau dia senyumannya itu indah sekali gitu ya. Rasanya ada benar-benar dari hati gitu senyumnya ya. Dan karena kita memang bersama dengan dokter gigi Adel juga untuk bisa kita itu memberikan genuine smile, mungkin boleh dijelasin ke kita nggak sih supaya bisa semuanya ini punya genuine smile? Oke, genuine smile. Sebenarnya genuine smile ini ketika kita tertawa dari hati.
ini bagian seringkali kalau salah dengan Mhm. moral wellness-nya, jadi ada setengah-setengah gitu. Padahal sebenarnya ketika kita lepasin senyum kita itu akan jauh apa ya, kita itu terpancar. Mhm. Jadi sebenarnya genuine smile ini itu semua orang itu sebenarnya bisa banget loh punya genuine smile, itu tidak terkecuali, semua orang tuh punya um, kesempatan sebenarnya untuk mendapatkan genuine smile ini. Bukan berarti ketika kita saya suka nih tadi saya bukan berarti jangan dirawat kayak Mhm. kalau kita ngomongin Aldi dengan senyuman neositasnya kan ada body smile-nya ya, Mhm. Iya. semua orang tahu ya body smile-nya itu kita ini ciri khas body smile-nya, tapi bukan berarti ciri khas kita bukan berarti ciri khas kita yang nggak sehat itu kita pertahanin, nggak ini ciri khas aku. Jadi kita tetap harus merawat diri kita tapi dengan karakteristik yang kita punya. Jadi genuine smile ini sebenarnya kita bisa banget semua orang ini punya genuine smile gitu. I see. Dan ini memang kalau kita ngomongin soal senyum dengan karakteristik, karena kan bukan untuk mengubah ya, tapi lebih memaksimalkan apa yang sudah kita punya. Jadi kalau misalnya memang giginya itu rapi, gitu kan ya, dan juga selama prosesnya itu juga aman, itu kan rasanya membuat benar-benar kita itu genuinely smiling from within gitu ya. Dan mungkin orang di Linda ini dengan bani teeth yang memang ciri khas kamu banget tapi diterapi gitu giginya cantik gitu, apakah karena memakai eyeliner? Iya nih, actually aku sekarang lagi pakai linernya tuh, tapi memang Coba it's coba lihat. ultra clear, jadi mungkin teman-teman kayak nggak bisa melihat gitu ya bahwa aku lagi pakai linernya. But I'm Mhm. actually I have it Oh today gitu. right now. Hmm, nggak kelihatan kan? Jadi memang Kelihatan itu apa ya banget gitu pakai karena iya senang banget karena bener-bener apa ya aku bisa tetap beraktivitas juga gitu ya. Em, dalam keseharian aku mau itu perform, mau itu em, ketemu orang, mau itu meeting, mau itu pokoknya kerjaan apapun tuh it follows me everywhere without disrupting my day at all. Oh jadi memang cuman karena udah clear baru tahu ya, clear kelar tuh karena memang dari bahasa Jerman juga ya, makanya namanya kelar di masalah gigi biar kelar gitu ya, pakai kelar gitu ya. Dan itu juga seperti yang mau di bahkan ini sambil itu kan dari tadi kita pakai, dan itu tuh sebenarnya seperti apa sih kalau boleh dijelasin Dok, untuk sistemnya dari liner ini? supaya pada tahu juga ya sih orang yang gitu yang orang yang ini sebenarnya plastik ini. Jadi dia ini customize ya. Jadi setiap pasien akan cetak itu semua kan kita cetak, kita buatin buat pasien. Jadi tapi pasien dapatnya kan pakai selama 1 minggu. Oh, jadi ketika kita mau menggunakan liner itu prosesnya sebenarnya udah setiap minggu ketemu dokter gigi juga ya? Justru kita sudah tes semua di awal, pasti ada kan udah jadi itu jadi kan pasien
jadi akan lebih Benar ya. nyaman ketika kita bisa berjalan tidak mengganggu tapi juga aman dari COVID. Oh, oke. Jadi bertemu dengan dokter giginya itu minimal nanti juga disesuaikan dengan kebutuhan kita sehingga liner ini prosesnya itu sungguh singkat. Apakah tadi dibilang nyamannya itu kalau transparannya aku juga agak kaget karena saya nggak pakai dari tadi dan ngomong tuh nggak canggung gitu kedengarannya mau masih santai aja gitu ya saking tipis dan clearnya dan untuk prosesnya sendiri akan makan waktu berapa lama? Kasusnya jadi sangat tidak cuma basically liner ini akan selesai dalam waktu sekitar 6 bulan. Oh, sebentar. Taunya mau juga mungkin kamu taunya kan kalau gigi aja yang ternyata ada alternatif baru nih yang nggak kalah efektif juga dan juga lebih nyaman karena memang kebutuhan kita untuk kontrol nggak terlalu rutin gitu nggak terlalu sering dan menggunakan aplikasi itu bisa konsul keren baru tahu nih teman-teman makanya kita sebelumnya mau di itu panjang seolah berbicara saya jujur jadi ingin konsul langsung untuk ada dokter gigi ada di sebelah aku tetap juga lah tanya mau juga langsung aja buru-buru komen ya siapa tahu teman-teman kebagian nih cobain langsung kata liner. Nah kalau misalnya pertanyaan terakhir ya dok ya kita mendapatkan perawatan gigi atau liner nih caranya gimana sih? Sebenarnya cukup simpel tawarannya itu jadi kelar ini kalian bisa mendapatkan di klinik-klinik dokter gigi mungkin kemudian kalian lakukan konsultasi online, kalian dicek giginya bisa nggak ini dirawat sama kelar. Ya. Kemudian nanti kalau bisa, kalian akan diarahkan ke klinik partner kita, kemudian akan dilakukan cetak gigi atau scan gigi. Oh, oke. Kemudian nanti yang dibuatkan plastiknya, customize ya. Tadi kan saya bilang customize untuk setiap gigi. Nanti udah deh, tinggal setelah jadi tinggal datang ke dokter, kemudian dipasang kayak Maudi akan selama perawatan itu nyaman dan juga estetiknya tetap terjaga karena salah satu kelebihan clear aligner itu adalah estetiknya itu orang bahkan nggak sadar kecuali kayak diliatin gitu ya orang bahkan mungkin kita ketika ngomong kayak gini itu ketika pakai clear aligner ketika pakai kelar itu akan sangat estetik beda kalau pakai behel memang bahannya mengganggu penampilan ya. Iya, dan kadang-kadang suka nyangkut-nyangkut gitu ya. Nyamannya clear aligner ini jauh lebih nyaman, estetiknya jauh lebih estetik di situ. Jadi bisa jadi alternatif buat teman-teman yang dari dulu pengen rapi gigi tapi bolak-balik gak jadi, pasti punya teman kayak gitu ya karena takut sakit, takut penampilannya terganggu. Ini kelar ini bisa banget jadi alternatif untuk merapikan gigi gitu. Sebenarnya aku juga sambil dari tadi dijelasin sama dokter, aku tuh langsung buka handphone aku karena aku pingin langsung set konsultasi, takut nggak dilayanin karena aku yakin banyak banget teman-teman yang pingin punya giginya itu memancarkan senyuman dari hati gitu ya. Jadi aku dicek nih ada nomor teleponnya ternyata yang mudah sekali untuk dihubungin dan barusan langsung aku save 08787 langsung di save teman-teman ya nomornya untuk Klar Assistant 0878 0108 108 dan ternyata konsultasinya ini apakah akan mengenakan dokter gigi Klar akan gratis. Dokter gigi Klar ya, tapi kalau kita mengunjungi klinik dokter gigi kesayangan kita gitu ya, kasih tahu aja aku mau dong pakai Klar karena aku pingin kayak mau dia Yunda itu bisa ya, brand ambasadornya Klar ya kan, seru. Oke kalau begitu teman-teman ya. Kalau kita dari tadi ngomongin seru-seruan bersama dengan Maudia Yunda dan juga dokter gigi Adelia, ya, dokter gigi kita ya. Jadi pasti teman-teman ingat dong ya, kalau misalnya segala perbincangan kita tadi disimak dengan baik, bisa banget langsung komen di postingan IG feed untuk teman-teman yang tahu mengenai seorang Maudia Yunda.
kita punya tebak-tebakan di postingan Klar berikutnya. Ada hadiahnya juga. Jangan lupa follow akun Klar.smile untuk di-follow. Langsung kasih notifikasinya ya, biar kita juga langsung bisa mendapatkan update-update terbaru ya teman-teman sekalian. Aduh, tapi kayaknya kalau misalnya ketemu sama Maudi nih nggak seru nih kalau misalnya nggak langsung dengar gitu. Mungkin Maudi mau punya ajakan supaya lebih banyak lagi orang bisa tersenyum dengan genuine, supaya lebih memperhatikan oral health-nya juga, to let them have the perfect smile. Jadi mungkin Maudi boleh dong share-share ke kita nih tips-tipsnya ataupun juga ajakannya. Boleh banget. Jadi mungkin seperti yang tadi aku sempat cerita juga gitu ya, memang oral wellness itu penting banget untuk aku karena ada beberapa physical cues yang sangat mempengaruhi mood aku, dan salah satunya adalah my smile and how fresh I feel during the day gitu. Makanya aku kalau pagi langsung uplifting. Dan sama halnya juga ya, maksudnya menghadapi semua hal tadi, mau itu cyberbullying atau hal-hal yang membuat aku insecure atau nggak pede, membuat aku sedih atau down, menghadapi the ups and downs of life. Aku juga merasa bahwa a genuine smile can really really impact your mood gitu. Like when we smile right now, I actually can feel myself feeling happier gitu. Jadi itu bisa dibilang kayak salah satu strategi juga sih kalau kita lagi menghadapi sesuatu yang sulit atau yang membuat kita ngerasa bete gitu ya, senyumin aja. Ke dokter Adele juga kita kasih kesempatannya, boleh ya, nanti tim di sini bantu ya untuk menyampaikan pertanyaannya nih buat Maudi terkait dengan senyumannya tentunya ya, atau juga dokter gigi Adele di sini, keren ya nama panggung sekarang dokter gigi Adele ya, untuk ikutan yang di IG Live boleh langsung dimunculkan saja. Tapi sebenarnya kan tadi disampaikan dokter gigi Adele bahwa kamu itu kan biasanya kalau pakai clear aligner ini sekitar 5-6 bulan. Kamu sendiri udah pakai berapa lama kalau boleh, dan pengalamannya so far seperti apa? Kalau aku udah pakai beberapa bulan sekarang, there's only a few tweaks left sebenarnya, dan tinggal sedikit lagi sih gitu sebenarnya. Tapi kan setelah programnya juga, you can also keep using it as like maintenance gitu, supaya juga apa ya, supaya terjaga aja selalu rapi gitu. Sakit nggak mau? Sakit nggak selama pakai clear aligner? Rasanya gimana sih? Ada rasa nggak nyaman? Misalnya awal mungkin muncul. Nggak sakit sama sekali, nggak sakit sama sekali. Cuman mungkin pada saat switch antara satu and when you're moving up, pastinya ada kerasa sedikit kayak kenceng gitu, karena kan ada perubahan, giginya tuh lagi digeser-geser dikit gitu, jadi pasti sedikit agak terasa tight seperti itu pada saat kita mengubah ke liner yang baru gitu, set yang baru. But for me personally, I actually look forward to that feeling karena it makes me gitu. Oh, kayak karena kan anak kalau udah lumayan lama gitu ya, yang satu set, berarti kita udah ngerasa kayak abis itu lama-lama udah gak sakit, and then untuk akhirnya ngerasa tight lagi tuh, it's apa ya, you feel a sense of progress lah. Tapi maksudnya nggak sakit, sakit tight, a little tight pada saat ganti set. Justru perasaan ketika ditarik ditunggu-tunggu sama Maudi gitu, karena rasanya kayak sensasinya ketika kita pakai sesuatu yang menekan gigi kita sakit, berarti itu works. Ada kayak gitu ya. Jadi pasien ini biasanya beberapa pasien saya ketika dia pakai clear kemudian nggak sakit, itu malah banyak WA saya gitu.
nah ini kok nggak sakit ya dok, Mhm. does it work gitu. Padahal iya ya oke, memang ini gayanya, jadi ketika kita tekan pakai plastik itu Mhm. memang gayanya jauh lebih mild dibanding kita pakai braces. Mhm. Jadi memang rasa sakitnya jauh lebih minimal, but don't worry it works gitu. Jadi Hmm. memang kadang-kadang pasien ini justru ketika nggak ada rasa sakit, persepsinya justru aduh ini gerak nggak ya, gitu. Heeh. Kayak gitu jadinya. Tapi aku tuh kan belum pernah pakai liner ya, belum pernah pakai Klar. Aku penasaran Maudi, dari pengalaman kamu, apakah itu selalu dalam satu hari itu selalu harus dipakai terus-terusan atau kamu lepas atau enggak, dan momen kamu makan tuh seperti apa sih Maudi? Boleh di-share nggak ke kita? Ideally kan harus dipakai terus ya dok ya. Ini ada dokternya. Hmm. Ideally harus Yes. dipakai selalu gitu ya, Betul. as you can. Hmm. I will say sometimes kalau aku misalnya lagi makan, apalagi makan sesuatu yang Mhm. sifatnya itu apa ya, agak staining atau agak apa ya, makan sesuatu yang very very soupy atau really heavy, I usually do take it off. Mhm. Tapi setelah makan, abis itu aku sikat Hmm. gigi lagi gitu. Jadi memang harus ada kedisiplinan itu juga sih gitu. Oh, oke. Sebagai seorang Maudy Ayunda yang aku yakin disiplin juga hidupnya, bangun kan pagi itu aku tahu, aku lihat di YouTube-nya tuh, ya kan. Kemudian ketika makan dilepas dan habis itu menyikat gigi, dengan habis itu dipakai lagi, meskipun harus 3 kali sehari tuh, it's okay ya. Dan pun kalau minuman yang staining itu emang benar harus dicopot ya. Ya, jadi clear Oke, aligner itu prinsipnya kita pakai itu sebisa mungkin, sebanyak mungkin. Jadi oke. biasanya minimal adalah 22 jam per hari. Hmm. Basically, kita ketika dilepas ketika makan atau sikat gigi. Mhm. Nah, tapi ada beberapa teori yang mengatakan bahwa kalau misalkan makan, Mhm. mau coba dipakai, dibiasakan. Itu nggak apa-apa. Karena kalau misalnya Oke. ketika kita makan dipakai, itu cenderungnya pasien akan jauh lebih nggak lepas-lepas gitu loh. Jadi lebih Hmm. banyak dapat pakai jamnya gitu. Dibanding kalau misalkan makan kita lepas, aduh nanti nanggung nih, Mhm. mau makan siang nih, Mhm. balik mau Mhm. meeting nih, gitu kan. Mhm. Nanti malah nggak dipakai. Jadi sebenarnya sometimes mau dipakai atau mau dilepas, memang official suggestion yang kita selalu saranin untuk dilepas karena satu Mhm. untuk makan lebih nyaman dan Hmm. benar-benar kayak Benar. ya udah makan biasa aja gitu Mhm. kan. Dan kedua kalau misalnya kita makan, misalkan kita makan ini nih kuah soto gitu ya, kuning Mhm. gitu, itu Kuning. langsung kuning alignmentnya, jadi takut yang tadinya kita transparan banget itu takutnya jadi agak lebih turun estetiknya gitu. Tapi Mhm. anyway kan tadi ganti tuh seminggu sekali, Mhm. jadi kalau mau dipakai kuning ya bentar lagi ganti juga gitu. Ah, iya Cuma sih. official suggestionnya sebenarnya dipakai mulai dari body bilang tadi dilepas, Heeh. kemudian official suggestionnya dilepas, Ya. habis makan pakai lagi gitu. Oke, tapi sempetin bersihin juga gitu Yes. ya. Apalagi habis makan soto kuning atau mungkin coffee atau tea yang biasanya kita Bilas tahu. air aja nggak apa-apa sih. Jadi kalau harus kan Oh. setiap saat ketika kita makan di luar kan agak repot juga. Heeh. Bilas air mengalir, simple sih. Cuma Oke. memang with clear aligner yang estetiknya sangat bagus, tingkat kenyamanannya sangat tinggi, itu memang harus disiplin. Kalau nggak Disiplin. pakai, ya giginya nggak akan gerak gitu. Oke, ini makin rame nih, IG live kita makin banyak yang nanya. Aku mau ke Maudy Ayunda lagi ya. Kalau selama pakai Klar aligner ini ada nggak sih orang yang notice kalau alignernya itu lagi dipakai? Boleh dijawab, Maudy? Um, aku belum pernah ada orang yang apa ya, yang benar-benar nanya kayak pakai pakai liner ya gitu. Jadi Aligner ya. Mm-mm. so far nggak ada yang enggak, maksudnya at least nggak ada yang pernah ngomong sama aku bahwa Mhm. mereka lihat gitu ya. And also like aku juga masih sering pakai dalam dalam situations yang apa ya, hmm, even aku sebagai public figure tuh aku tetap pakai terus gitu. So enggak sih, kayak Hmm. emang it's very clear gitu ya, Oke. dan aku sangat-sangat Heeh. menjaga nggak terlalu mudah staining, yang tadi aku bilang kalau ada certain foods atau apa gitu memang aku copot untuk makan dan aku Mhm. bersihkan lagi ya. Bener-bener langsung apa ya, tetap clear, dan selama aku pakai juga nggak ada yang notice seperti itu.
Aku justru dengar mau di-share seperti ini malah makin pingin punya clear aligner, makin aku pamer-pamerin ke orang-orang biar tahu gitu usaha kita supaya bisa sama dengan Maudy Ayunda gitu ada. Karena untuk ngambil gelar BA, MA, MBA agak terlambat, jujur ya Bunda yang satu ini. Tapi kalau misalnya sama giginya juga sama-sama cantik gitu kan, senyumnya juga pingin semenawan kamu kan usaha boleh dong ya. Oke, kalau gitu aku mau nanya lagi nih dari Instagram live komennya. Ada yang nanya, Dok, boleh jelasin ke kita nggak perbedaannya aligner dengan behel itu apa? Oke. Selama ini kan kita udah cukup familiar ya sama behel ya, braces kawat gigi. Kita tahu behel ini alat untuk merapikan gigi. Perbedaannya dengan aligner adalah sebenarnya sama memperhatikan gigi, sama-sama alatnya ini aktif. Tapi perbedaan yang paling mencolok memang adalah dari segi estetik. Behel yang kita kenal kan ada metal gitu ya di dalam mulut, kemudian ada juga sih opsi behel yang putih. Biarpun behel ini sangat efektif, tapi memang secara penampilan dan kenyamanan itu memang lumayan mengganggu lah ya bisa kita bilang. Nah, clear aligner memang dari perbedaan yang paling mencolok adalah memang dari segi estetiknya dan segi kenyamanannya yang tadi saya bilang. Nah, disinilah jadi alternatif buat kalian-kalian yang mau ngerapiin gigi itu beneran enak sih. Banyak orang nggak tahu ketika kita lagi dalam proses menuju gigi rapi itu orang nggak sadar gitu, tiba-tiba rapi aja loh. Oh, giginya rapi ya, kan selama ini aku pakai aligner itu banyak orang nggak sadar gitu. I see. Boleh sih teman-teman makin banyak yang mau komen langsung aja ke kita ya di komen boleh. Ke IG feed dari Claire.Smile juga boleh banget karena kalau kamu follow dan nyalain notifikasinya setiap kita ada giveaway pasti nggak sampai ketinggalan gitu ya. Kan lumayan banget vouchernya 2 juta untuk 10 pemenang. Itu baru satu giveaway loh. Gimana kalau kamu follow terus-terusan kesempatan kamu menang makin banyak. Aku pingin baca pertanyaan dari Dokter Gigi Adel, cuman mungkin boleh dikebawain sedikit. Oke, sebagai ortodontis penting gak sih untuk menjaga penampilan gigi yang rapi? Dan ini baru join berarti ya, karena udah sempat dijelasin nih. Apakah gigi rapi itu berhubungan dengan kesehatan? Silakan dok. Jadi menariknya nih di dunia kedokteran gigi itu gigi yang cantik ya kita bilang gigi yang estetiknya bagus itu biasanya paralel dengan kesehatannya. Beda kalau kulit kan kita selalu kulit yang putih itu doesn't mean kulit itu sehat gitu kan. Kulit yang coklat, kulit yang berwarna pun juga artinya sehat. Tapi kalau gigi yang cantik means rapi, means biasanya warnanya putih gitu ya, itu memang lebih berhubungan dengan artinya gigi itu sehat. Jadi apabila gigi rapi itu penting atau enggak, of course tadi udah saya bilang ya tadi di awal giginya rapi, berarti bersihin giginya pasti jauh lebih gampang. Otomatis giginya akan lebih nggak gampang lubang, karena giginya juga lebih gak mudah terbentuk. Juga ketika kita menggigit setiap hari ya kita menggigit setiap hari itu beban kunyahnya jauh lebih seimbang. Dengan beban kunyah jauh lebih seimbang itu kita bisa mempertahankan keawetan gigi kita itu nggak ada yang tiba-tiba aduh giginya berpecah, giginya tiba-tiba patah gitu. Jadi saya selalu bilang ke pasien-pasien saya jangan menganggap tua itu pasti ompong. Zaman kita nih era kita udah punya teknologi apalagi clear aligner yang kita semakin terstandarized, semakin memudahkan akses orang dimanapun di Indonesia ini bisa mendapatkan perawatan dan kualitas yang sama. Jadi kita bisa menjaga gigi kita ini supaya lebih sehat dan dirapikan. Gitu. Jadi memang ketika kita membuat clear aligner ini memang salah satu tujuannya adalah kita sadar banget kalau hampir 80% masyarakat Indonesia itu mempunyai masalah gigi gak rapi. Mungkin nggak yang heboh banget, tapi ada jadi yang renggang dikit lah, gigi yang putar, ada gigi yang naik turun gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa didapatkan semakin kita bisa provide untuk perawatan yang lebih accessible, lebih terstandarized karena kita menggunakan digital software, karena kita membuat perawatan yang bisa lebih predictable gitu ya. Kemudian juga tetap efektif tentunya. Juga yang satu lagi pastinya
lebih affordable. Iya, accessible, affordable. Berarti ini semua yang sudah giginya sudah apa namanya? Kalau gigi bayi itu kan gigi susu. Kalau giginya udah permanen tuh udah bisa tuh kalau misalnya memang penampilannya giginya kurang rapi, bisa dibantu dengan aligner. Dan itu di seluruh Indonesia bisa ya. Kebayang partner dengan lebih dari 900 dokter gigi. Jadi sebenarnya mungkin kalau ini ada followernya Maudi yang kamu pengen pasang pelang nih, gimana caranya? Coba deh cek dokter gigi kalian ini partner pelang nggak? Bisa juga langsung cek ke CS kita untuk memastikan kita bisa perawatan gimana nih. Misalkan followernya Maudi ada yang di Kalimantan atau ada yang di Medan atau ada yang di Kupang misalkan, itu kita ada partner di sana. Jadi bisa make sure aja, jadi kita chat, ini dokter saya ada nggak ya? Kalau nggak ada, bisa diarahkan ke klinik lain, atau bisa juga minta aja sama dokternya, mau dong pakai kemarin yang dipakai Maudi. Gitu. Iya, tapi Maudi aku penasaran deh, karena kan kamu studinya, kuliahnya tuh kan di luar negeri terus nih. Kebayang nggak sih Maudi, misalnya sebelum kamu studi, udah ada yang namanya clear aligner, jadi kamu tuh konsul dulu, begitu kamu di luar nih, study abroad gitu, tetap penampilannya terjaga, giginya makin rapi gitu, tapi konsulnya semua lewat aplikasi. Aduh, keren banget kan Maudi, andaikan ada dari dulu tuh ya. Iya, it would have been really nice karena pas banget aku kan ke sana pergi and then berbulan-bulan and then dan pasti mungkin di sana lebih mudah juga aku untuk pakai aligner gitu karena mungkin kerjaannya nggak terlalu ribet dan bla 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 gitu kan, di sana tuh pasti disiplinnya lebih gampang, so it would have been really nice, apalagi kalau monitoringnya tuh nggak selalu harus offline gitu ya, face to face, dan bisa through an app. Oh, tapi tetap harus disiplin, harus rutin ya. Kadang-kadang kalau sibuk studi, banyak begadangnya gitu. Lupa. Dari tadi nggak pakai aligner. Pingin tahu nggak sih dokter? Mungkin biar mau juga bilang sibukannya nggak lupa pakai aligner terus. Kalau kita nggak rutin ya, kadang lupa, kadang ingat. Kira-kira tuh apa ada akibatnya kah? Dan durasi pemakaiannya yang sekali lagi mungkin dijelaskan rekomendasinya pemakaiannya berapa lama? 22 jam. Oke, minimal 22 jam. Kalau sampai lupa-lupa nih buat sobat-sobat ikut seperti aku gitu, misalnya udah pakai itu gimana tuh? Sebenarnya syarat, jadi harga yang kita mendapatkan kenyamanan yang keluar ini, memang kita harus disiplin ya sebenarnya. Otomatis ketika kita nggak pakai harusnya kan 22 jam, kita pakai cuma waktu tidur doang gitu, 8 jam sehari. Ya tentu saja pergerakan giginya tidak akan maksimal ya. Tapi memang kita bisa memotivasi diri kita sendiri ketika pakai aligner. Oh, ini target kita ini nih, mau rapi, sehat. Kemudian kita dari customize remindernya. Kemudian jadi kita tiba-tiba jalan, maskernya ganti nih, kita misalkan. Kita juga bisa tahu kita pakai udah kita juga bisa lihat progresnya itu sendiri karena kita report secara virtual dengan dokternya. Harapannya itu akan memotivasi kita untuk terus pakai gitu, karena ya aligner ini dan pelajaran juga tadi mau bicara menarik sekali bahwa itu ada kayak kepuasan tersendirinya gitu, begitu ganti agar meskipun kita nyaman tapi berasa kerja giginya berasa itu yang justru motivasi supaya selesai gitu programnya, karena kan ketika kita selesai konsultasi sudah dicetak dan dikirimkan gitu ya alignernya di klinik, pas dipakai itu kan kita harus disiplin sekali lagi, dan ada beberapa sekaligus di kota juga kayak gitu kan ya. Jadi kita sesuaikan dengan app yang tersedia dan konsolnya juga tetap secara virtual gitu. Jadi memudahkan kita juga kapanpun dimanapun itu maksimal ya. Iya kan. Kalau untuk Maudi ini ada pertanyaan lagi, minta tips katanya nih untuk jadi orang yang confident, penuh percaya diri, dan juga berani untuk bicara dengan nyaman di depan. Silakan loh Maudi, di-share tipsnya. Tipsnya untuk menjadi confident ya? Tadi, halo? Betul, biar bisa tersenyum dari hati gitu ya. You know, I think there's a lot here because confidence is not a one size fits all, dan
bagi banyak orang apa yang bisa memberikan kita rasa percaya diri itu pasti beda-beda karena insecurity kita juga beda-beda gitu. So I will say the first step is to really apa ya kita harus punya self awareness yang cukup tinggi tentang apa sih kira-kira yang menjadi insecurity terbesar kita gitu. Dari situ we have to work on our relationship with that insecurity and start to change the mindset. Gimana caranya kita bisa melihat situasi itu tuh in a different light dan juga melihat hal-hal eksternal itu sebagai learning experience. Jadi we approach everything with humility dan nggak terlalu gampang kecewa atau nggak pede gitu. Itu mungkin yang pertama. Nah, yang kedua, I think yeah, make use of your physical cues. You know, I think sometimes waking up in the morning and putting more effort in how you look itu juga mempengaruhi kepercayaan diri gitu ya. Salah satunya yang tadi kita bahas juga adalah your smile. Your smile is such a powerful a powerful way of connecting with others and a powerful way to communicate your story. Jadi don't underestimate itu juga gitu loh, the power of a smile and how that can uplift your feelings, tapi juga sangat mempengaruhi energi di ruangan di mana kamu tuh berada gitu loh. So it's not just about you and it's also about how you impact other people gitu. And banyak sih yang bilang juga bahwa senyum itu kan contagious ya. Jadi kadang-kadang kalau kita senyum sama orang, orang juga senyum balik gitu loh ke kita gitu. Dan and it's always a good way to like break the ice and really really make you feel good about yourself. Oke, jadi dari senyum itu contagious ya, dan juga nge-set hati kamu dengan baik juga, makanya harus di Yunda tuh selalu langsung bersihin diri, bangun, itu banyak sekali manfaatnya untuk hidup, apalagi kalau kita cinta percaya diri, termasuk juga bicara di tempat umum, bertemu dengan orang banyak, seperti yang di-share tadi, senang banget, karena Maudi tuh banyak banget loh, jujur aku tuh salah satu idola aku banget, aku sih berharap ya banyak sekali positive vibes juga yang disampaikan nih dari teman-teman, karena ajakannya Maudi juga tersenyum gitu loh, itu lagi-lagi banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dari kamu. Iya, kita harus mempertahankan itu semua ya dengan senyuman kita sebangsa dan setanah air. Mama, thank you so much for everything. Mudah-mudahan kamu makin sukses, makin lancar dan kita bisa ketemu di kegiatan kelar berikutnya ya. Dan thank you so much. Banyak sekali ilmu-ilmu terkait juga dengan kita untuk dapat menjaga kesehatan kecantikan gigi yang nyaman dan efektif. Apalagi tadi balik lagi aku ngomong langsung ngintip-ngintip kan ya nih ya di Instagram, ternyata bisa banget teman-teman itu ya, sampai 12 bulan. Aduh, banyak sekali yang sayang untuk dilewatkan nih dari liner juga. Nah, teman-teman, kalau misalnya ngomongin yang nggak boleh dilewatin adalah giveaway dari kita ya. Jangan lupa nih, karena kita masih akan bagi-bagi langsung di komen segala macam hal yang paling menarik buat kamu dari perbincangan kita selama 1 jam keempat kali ini. Kasih komen di postingan IG feed kita ya, giveaway-nya seputar topik talk show kita. Jadi jangan lupa follow akun Smile biar tetap terupdate dengan segala keseruan-keseruan kita. Dan akhirnya sampai juga kita di penghujung acara IG Live Live Perfect Smile Talk bersama Maudi Yunda dan mendapatkan ya. Ada lain yang pasti kita akan mendapatkan perawatan gigi terbaik, mudah dan nyaman karena Klar adalah perusahaan berbasis teknologi di bidang perawatan gigi kosmetik yang menciptakan liner transparan yang dibuat menggunakan bahan berkualitas serta pengawasan dari ortodontis yang pengalaman. Dan pastinya Klar liner ini bisa melakukan gigi disampaikan juga oleh Dr. Del dalam 5 sampai 6 bulan dan tentunya
treatment kelar ini dibuat oleh dokter gigi spesialis ortodontis. Jadi proses kontrol dan dokternya itu dimudahkan secara virtual menggunakan aplikasi Smile. Coba langsung dicek ya Store atau Play Store kamu ya teman-teman ya. Dan kalau butuh informasi lebih lanjut, silakan chat langsung kayak yang sudah aku lakukan di tengah-tengah kerja. Maafkan, banyak sekali kegiatan yang aku lakukan ya. Maaf teman-teman. Langsung chat yang aku lakukan ke ya, 0878 konsultasinya dijamin gratis. Terima kasih sekali lagi Maudi Ayunda. Thank you so much. Thank you. Buat Thank motivers. you. Terima kasih Dokter Gigi Adelia. Semuanya sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama di sini. Terima kasih follower Klar dan juga follower Maudi Ayunda yang sudah berpartisipasi seru-seruan di sesi IG Live kali ini. Saya Ina Laurina Eka pamit undur diri. Stay safe semuanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.